Poco M6 Pro, HP mid-range yang tiap aku upload di TikTok itu bikin rame netizen, guys. Jadi ini dia review singkat Poco M6 Pro. Duh, ayam. Jadi yang bikin rame dari Poco M6 Pro ini dengan HP harga 2 jutaan. Poco M6 Pro ini udah layarnya AMOLED, udah 120 Hz, speakernya itu udah dual stereo, tahan cipratan dan debu. Kemudian untuk prosesornya MediaTek Helio G99 Ultra dengan kamera 64 megapiksel yang didukung oleh sistem OIS dan ACE, yang dimana memorinya itu RAM 8GB dan internal 256. Dengan harga 2 juta dengan spek singkat kayak gitu, menurutku memang bisa jadi perdebatan warganet, guys. Oke, yang pertama-tama kita bahas desainnya dulu, guys. Jadi desain dari Poco M6 Pro ini menurut aku pribadi, guys, itu cakep banget, bro. Apalagi dia itu desainnya mengkotak, layaknya HP-HP premium yang mahal-mahal, yang flagship itu, guys, dengan ditemani desain kamera yang gede banget dua. Cuman karena dengan desain warnanya hitam kayak gini itu masih tetap kelihatan elegan, yang dimana di bagian sebelah kanan itu ada bertuliskan Poco dan juga 64 megapiksel OIS. Jadi untuk bahan dari Poco M6 Pro ini itu framenya itu dari plastik, dan untuk layarnya dan juga belakang itu dibekali dengan Gorilla Glass 5, yang dimana untuk bagian kanannya itu terdapat tombol power dan juga tombol volume up and down. Dan untuk bagian kiri dari Poco M6 Pro sendiri itu polosan, hanya ada SIM tray aja ya, guys ya. Nah, dan untuk bagian atas dari Poco M6 Pro ini terdapat lubang jack audio untuk headset, mantap sekali. Dan ada speaker dual stereo, dan juga ada infrared blaster dan juga lubang mic. Dan bagian bawah itu ada charger Type-C, mic dan juga speaker, guys. Ya, cuman yang disayangkan untuk desain glossy kayak gini, minusnya itu ketika kita nggak pakai casing, aduh, itu pasti akan kena sidik jari yang buat mata itu geli banget, ngerasa pengen dilapin tiap saat. Cuman ya kita harus pakai casing sih untuk hindari itu. Oke, lanjut di bagian layar. Untuk layar Poco M6 Pro ini itu dibekali dengan layar AMOLED 120 Hz, yang dimana kecerdasan layarnya itu bisa sampai 1300 nits dengan ukuran layar 6,67 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9, yang dimana untuk bagian bezelnya itu tipis banget, yaitu 88,9% screen to body rasio. Mantap guys, jadi kelihatan kayak bezelnya tipis dan juga presisi, guys. Aku suka banget layar dari Poco M6 Pro ini. Dengan layar itu terbuat dari Corning Gorilla Glass 5, cuy. Yang dimana untuk layar dari Poco M6 Pro ini dibekali juga dengan finger in display, guys. Yang dimana menurut aku finger displaynya itu termasuk cepat ya, guys ya. Tuh, mantap sekali kasih. Tapi yang disayangkan itu walaupun layarnya udah AMOLED, tapi untuk always on display dari Poco M6 Pro ini tuh masih aja di 10 detik setelah mengunci layar, guys. Sayang banget. Maksudnya kan udah AMOLED nih, kenapa sih nggak dibikin always on display beneran aja, gak yang cuman kayak kita kunci menyala always on displaynya dan itu hanya bertahan 10 detik. Kan sayang gitu, guys ya, layarnya udah AMOLED tapi nggak ada always on displaynya yang beneran, cuma 10 detik kayak gini. Nah, satu lagi yang bikin nyaman banget sama Poco M6 Pro ini yaitu layar 120 Hz nya, guys. Jadi dengan layar 120 Hz ini itu menambah experience kita untuk bermain sosmed atau scroll
lainnya guys, karena ya dengan layar AMOLED yang jernih dengan 120 Hz nya juga bikin kita semakin betah main HP Poco M6 Pro ini. Apalagi dengan bezel yang menurut aku itu presisi dan tipis banget. Jadi kalau misal kita lihat itu sangat-sangat nyaman dan nggak terganggu dengan bezel yang nggak presisi. Nah, jadi kiri kanan atas bawahnya tuh lihat presisi banget, cakep cuy. Apalagi ditemenin dengan dual stereo dari Poco M6 Pro ini, jadi experience buat nonton itu semakin mantap. Lanjut di bagian performa, untuk Poco M6 Pro ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang dimana udah Xiaomi HyperOS. Untuk Androidnya ada di Android 14 ya guys ya. Dan untuk varian memorinya itu ada di RAM 8GB dan internal 256 dan juga RAM 12GB internal 512. Namun untuk yang masuk ke Indonesia itu hanya RAM 8 internal 256 dengan UFS 2.2. Mantap kasih guys. Di sini untuk grafiknya mentok di ultra dan frame rate-nya bisa di tinggi. Jadi kita fullin aja. Jadi kita pakai frame rate-nya di super, kemudian grafisnya kita klik di ultra. Wah, gigi sih. Jadi di sini kita cek untuk PUBG Mobile, itu grafiknya hanya bisa mentok di Smooth Ultra. Nah, kalian bisa melihat sendiri. Untuk grafiknya mentok di Smooth Ultra. Kalau kita di HD itu mentok di High. Jadi tangan-tangannya ini masih kaku nih, belum lemes. Double kill. Sorry guys, lagi alasan. Nah, dan untuk bagian baterai dari Poco M6 Pro ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang udah support turbo charging 67 watt guys, yang dimana mereka ngeklaim bisa ngecas dari 0 sampai 100 hanya membutuhkan waktu 44 menit aja. Tuh kalian bisa lihat grafik baterainya tuh turunnya pelan-pelan banget guys, saking iritnya nih HP. Dan tidak lupa yang bikin Poco M6 Pro ini jadi lebih lengkap lagi, Poco M6 Pro ini udah support NFC guys. Bayangin kan 2 juta dapat NFC, mantap. Nah, dan yang terakhir kita bahas kameranya guys. Jadi untuk kamera Poco M6 Pro ini terdapat triple kamera, yang dimana kamera utamanya itu sebesar 64 megapiksel dan kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel dan kamera makro sebesar 2 megapiksel. Yang dimana untuk video kualitasnya itu bisa support sampai 1080p per 60 fps dan juga udah support OIS dan AIS guys. Namun untuk OIS dan AIS-nya itu akan aktif ketika kalian setting di resolusi 1080 per 30 fps aja guys. Nah, apalagi kalau kalian bisa lihat bump kameranya tuh guys, tuh kelihatan menonjol banget ya guys. Jadi sangat-sangat disarankan kalau kalian pakai Poco M6 Pro wajib banget pakai casing sih guys, karena kalau misalnya nggak pakai casing, kalau jatuh aduh kameranya dulu yang kena cuy. Dan untuk bagian kamera depannya ini cakep banget sih, dia pakai desain kamera Infinity O ya kan, atau kamera tompel kayak gini, jadi makin menghemat layar. Itu single kamera aja, ukurannya sebesar 16 megapiksel yang udah support 1080 per 30 sampai 60 fps guys.
Mantap. Jadi untuk berikut ini aku akan menunjukkan beberapa sampel foto dan video dari Poco M6 Pro. Let's get started. Poco M6 Pro. Jadi guys, HP ini adalah Poco M6 Pro yang dimana kameranya itu cakep sekali guys. Karena kalian ketika buka kamera, kalian pilih tanda panah ke bawah ini, kemudian kalian klik yang makro. Setelah itu kameranya akan ngeblur seperti ini. Tapi ketika kita pepetkan di suatu objek guys, lihat. Hasilnya cakep cuy, detail sekali ya guys ya. Poco M6 Pro mantap. Oke guys, jadi di sini aku sudah merecord ya guys ya, merecord Poco M6 Pro dengan resolusi 1080x30 fps dengan lensa yang ultra wide atau 0,6 cuy. Kalau di iPhone kan 0,5 ya, nggak tahu kalau Poco M6 Pro ini itu adanya di 0,6. Jadi di sini kita mencoba berjalan karena kita masih hari ya, jadi jalan itu masih landai. Kita nggak terlalu fokus di kamera, jadi kita fokusnya di jalan agar tidak membahayakan guys. Oke. Jadi kalau misal kameranya turun-turun itu mungkin jalannya sudah mulai macet guys. Oke, dan lanjut bagian akhir dari video ini, yaitu kita bahas harga dan kesimpulan dari Poco M6 Pro ini guys. Jadi untuk Android di tahun 2024 dan mungkin seterusnya atau 2 atau 3 tahun ke depan, untuk harga 2 juta sampai 3 juta, menurut aku pribadi Poco M6 Pro ini sangat-sangat worth it untuk dibeli guys. Karena dari desainnya aja aku tuh suka banget, kekinian banget, dan untuk video dan kameranya juga menurut aku juga cakep guys. Masih oke lah kita bandingin dengan HP-HP 2 juta lainnya. Apalagi dengan layar yang AMOLED, fingerprint display, NFC, dan frame rate 120Hz, apalagi dengan videonya yang bisa sampai 1080x30 fps yang bisa support OIS guys. Dan untuk kisaran HP-nya di Xiaomi-nya langsung atau di websitenya Xiaomi itu masih dibanderol dengan harga 2.999 dengan varian memori RAM 8GB dan internal 256. Sedangkan untuk di pasar marketplace Facebook atau bekasnya guys, itu kita udah bisa menemuin harga di kisaran 2,5 juta guys. Karena kalau kita bilang bekasnya pun kan masih baru rilis ya, jadi terhitung kalau bekas-bekasnya itu masih bagus sih guys, otomatis ya. Karena tergantung kembali ke pemakainya masing-masing sih, user sebelumnya maksudnya. Jadi
Oke, kurang lebih seperti itu review singkat Poco M6 Pro di tahun 2024. Kira-kira worth it atau enggak untuk dibeli? Kalau menurut aku pribadi worth it untuk dibeli. Kalau kalian gimana guys? Jangan lupa komen di bawah. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.